Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Halo Sobat SAC, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, nonton kontennya Settle, mungkin bertanya-tanya apa sih Settle itu ya. Jadi Settle ini adalah konten dimana kita membahas tentang fitur-fitur ya yang tersedia di Activate Online yang mungkin banyak usernya itu belum tahu atau belum bisa manfaatkannya secara maksimal. Jadi di sini kita bahas per videonya tentang gimana sih cara menggunakannya, cara memaksimalkannya sehingga bisa mendapatkan output yang memang bisa kita gunakan ya. Oke. Dan di video kali ini kita akan coba bahas tentang fitur penggajian yang nanti hubungannya ada sama dengan payroll ya. Jadi seberapa penting sih fitur tersebut dan cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Namun sebelum kita bahas detailnya, buat teman-teman yang baru lihat video ini jangan lupa ya bantu kita, support kita, dukung kita dengan cara subscribe channel YouTube SAC dan aktifkan loncengnya biar kalau ada video terbaru dari SAC, Sobat SAC di sini bisa langsung dapat notifikasinya. Jadi bisa langsung tonton dan nggak ketinggalan berita tentang Accurate Online-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu tentang pengertian dari payroll itu sendiri ya. Mungkin beberapa ada yang sudah familiar, beberapa juga ada yang tahu, tapi sebenarnya nggak tahu-tahu banget gitu kan, cuma tahu namanya aja, sistemnya kayak gimana gitu. Nah, jadi payroll itu sebenarnya adalah sebuah sistem penggajian ya, dimana dalam prosesnya itu terdapat banyak perhitungan ya, mulai dari perhitungan gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, sampai ke potongan-potongan yang memang perlu diperhitungkan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk dibayarkan haknya gitu. Jadi di payroll itu kita input keseluruhannya, oh dia gapoknya berapa, tunjangannya berapa, potongannya berapa gitu kan. Yang mana itu nanti akan berhubungan langsung juga dengan pajak si pekerja ya, untuk pelaporan pajak pribadinya nanti gitu. Karena nanti dari situ adalah acuan perusahaan membuatkan bukti potong untuk karyawannya nanti. Mengapa payroll ini penting ya? Jadi payroll ini bukan hanya sekedar kita membayar hak si karyawan, tapi juga kita memastikan hak tersebut dibayarkan sesuai dengan perhitungannya. Perhitungannya juga didasarkan atas pemerintah ya. Jadi pemerintah membuat peraturan bahwa pekerja dengan penghasilan segini sampai segini kena potong segini. Ada, kalau di Indonesia berarti kan ada BPJS gitu kan, ada tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Memastikan bahwa para karyawan ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan keputusan perusahaan ya, yang mana di awal sudah dijelaskan kamu dapat gaji segini, potongan segini, tunjangan segini gitu ya. Jadi untuk menghindari juga kesalahpahaman apabila kita sudah menggunakan payroll tersebut. Lalu manfaat payroll itu untuk pengusaha ya, kita bahas pertama itu untuk apa gitu ya. Yang pertama itu sudah pasti kita bisa meningkatkan kepuasan serta keloyalitasan dari sisi karyawannya gitu. Jadi apabila si karyawan juga di paid well gitu, karena dengan payroll itu biasanya sistem gajinya itu ya ditransfer secara otomatis di tanggal yang sudah kita tentukan. Jadi nggak ada lagi yang namanya istilahnya oh gaji telat, gaji saya yang segini belum dibayarkan gitu. Jadi apabila si karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan tanggalnya gitu kan, itu harusnya bisa meningkatkan kepercayaan si karyawan terhadap perusahaan gitu. Oh saya gaji nggak pernah telat nih gitu kan, sesuai kok dibilang tanggal segini ya tanggal segini sudah pasti ya. Mau itu perusahaan kondisinya sedang seperti apa ya, tapi gaji karyawan adalah haknya mereka di tanggal tersebut ya, harus dibayarkan. Sama juga kita sebagai pengusaha tentu nggak mau sesuatu itu jalannya telat gitu. Karyawan pun demikian. Jadi kalau udah haknya mereka dapat di tanggal segini ya mereka harus dapat ya, sehingga itu bisa meningkatkan loyalitas mereka dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan pastinya. Yang kedua, manfaat bagi pengusaha ya tentu saja agar kita tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku ya. Ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan ya. Di situ dibahas tentang tata cara pemotongan gaji gitu kan, tata cara lembur, itu semua dibahas di sana gitu kan. Kita sebagai pengusaha dengan menggunakan payroll tadi gitu kan, kita juga
membantu negara ya secara tidak langsung dengan mematuhi aturan mereka gitu. Jadi karyawan ini dari perusahaan harus ada sumbang BPJS-nya sekian persen, dari karyawan menanggung berapa persen gitu. Sehingga kedepannya apabila terjadi masalah hukum ya, kita sudah tidak ada masalah di sana gitu loh. Jadi karena kita sudah kok ikutin semuanya yang berlaku gitu kan, sehingga nanti kita tidak ada masalah di bagian hukum sana. Yang ketiga, efisiensi operasional tentunya, karena penghitungan gaji itu sebenarnya tidak mudah ya. Bayangkan kalau mungkin karyawan masih 5-10 masih oke gitu kan, tapi kalau udah di atas itu dan kita tidak menggunakan payroll, itu akan pusing sendiri gitu kan. Kita tentukan gaji pokoknya berapa, hitunglah nanti PPh-nya potongnya berapa segala macam, itu kita akan kesulitan ya, butuh waktu yang panjang untuk menghitung itu apabila kita tidak menggunakan sistem payroll gitu ya. Sehingga itu bisa meningkatkan efektivitas kita dari sisi pengusaha untuk dapat perhitungan pajak ya, atau potongan lain secara akurat. Yang kelima, itu udah pasti kita menghemat waktu dan biaya. Memang ada cost yang kita keluarkan untuk kita berlangganan software payroll tersebut misalnya gitu kan, tapi value yang kita keluarkan itu sebanding dengan efektivitas yang kita dapat terhadap karyawan tersebut. Mereka kerjanya jadi lebih cepat, inputnya jadi lebih mudah, sehingga bisa mengerjakan pekerjaan lainnya di depan. Resiko yang terjadi apabila kita tidak menggunakan payroll. Oke. Yang pertama, udah pasti kita bisa aja kesandung tentang masalah hukum. Karena misalnya, ini karyawan harusnya dapat gaji segini tapi nggak sesuai karena pemotongannya salah lah gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya si karyawan itu dapatkan gitu. Sehingga sebagai pemilik bisnis itu nanti akan repot lah gitu. Apalagi yang case-nya sudah menggulung, misalnya ini dari awal dia udah ada salah hitung, wah itu udah panjang ceritanya gitu kan. Jadi salah masukin rumus misalnya, jadi dari awal dia gajian misalnya dia udah kerja berapa lama, itu ternyata dari awal udah ada kesalahan. Nah itu ya akan menyebabkan kerugian sekali untuk perusahaan. Yang kedua, ya apabila ada kesalahan perhitungan, tentu juga dalam sistem pembayarnya juga akan ada kesalahan gitu. Ya laporan keuangan juga akan berantakan. Yang harusnya biaya gajinya sekian, lalu kita catatnya sekian gitu. Sehingga seolah-olah keuntungan kita besar nih gitu. Dan itu akan mempengaruhi ke laporan ke pajak kita juga nantinya, tentang omset kita, profitnya kita gitu kan. Harusnya profitnya nggak segini karena ada penghitungan gaji yang keliru atau salah. Itu lebih panjang lagi nantinya. Lalu imbas selanjutnya adalah dari sana gitu kan. Tentu misalnya tadi ada masalah di pajak, tentu akan ada denda lagi nanti kita kena, ada biaya administrasi lagi yang keluar gitu kan. Padahal awalnya hanya kecil ya, hanya kita salah dalam melakukan pembayaran kewajiban gitu loh kepada karyawan kita. Tapi imbasnya itu sangat panjang untuk perusahaan kita, dan nanti karyawan-karyawan lain pun akan menurun tingkat kepercayaannya gitu loh. Si ini salah gitu loh terima gaji, jangan-jangan gaji gue salah juga, gue coba deh gue hitung segala macam. Nah itu akan timbul konflik seperti itu. Lalu bagaimana payroll ini bisa digunakan di fitur Accurate Online? Kita akan coba langsung praktek ke Accurate-nya. Oke, ini tampilan utama Accurate saya. Ini saya buka menggunakan database retail sample. Jadi nanti Sobat SAC bisa ke bagian buku besar dan di bagian pencatatan gaji ya. Oke. Nah, ini saya buka yang memang sudah pernah saya input ya. Di sini ada Ahmad misalnya, kita cek ya. Di sini ada tunjangannya, gaji pokoknya berapa, dan tunjangan lainnya itu bisa kita isikan di sini gitu ya. Dan nanti potongannya ini nanti bisa dihitung otomatis oleh si Accurate ya. Ini dengan cara kita input manual ya. Jadi kita input manual gajinya berapa segala macam, yang Accurate yang akan hitung nanti pajak hasilnya berapa gitu ya. Namun di Accurate Online ini mereka sudah bekerja sama pertama itu dengan BCA gitu. Jadi kita bisa aktifkan fitur BCA SmartLink, itu dia nanti akan ada sistem untuk payrollnya. Jadi dari data payroll itu bisa diekspor ke Accurate gitu loh ya. Nah di sini ada payroll ya. Jadi payroll yang dari BCA kita bisa import ke sini untuk kita lakukan pencatatannya ya. Tuh. Sepertinya bisa dibaca nanti Bapak Ibu, silahkan dibuka bagaimana cara menggunakan SmartLink BCA-nya. Yang penting kita cukup install SmartLink ini ya.
Apabila sudah kita gunakan ya, maka di Accurate Online ini terkait pencatatan gaji, penjurnalan, seharusnya kita sudah tidak was-was lagi ya, karena semua sudah tercatatkan di sini. Ya, akun-akunnya pun sudah bisa kita setting gitu loh, ya. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan master penggajiannya, ya. Jadi di perusahaan kita tuh ada gajinya ada apa aja. Bisa kita tinggal tambahkan masternya di sini. Ini juga sudah disediakan oleh Accurate tipe-tipe gajinya seperti apa. Ya, tinggal dibuat lalu dijalankan modul pencatatan gajinya ini ya. Dimaksimalkan ya. Karena nanti di sini kita bisa laba ruginya pun akan otomatis karena pencatatan beban gajinya sudah kita lakukan input di Accurate Online. Lalu apabila kita pun sudah menggunakan software payroll, bukan artinya semua masalah kita terkait payroll itu artinya wah beres nih selesai, tidak gitu kan. Karena balik lagi terkait software itu hanyalah alat bantu. Kembali lagi kita sebagai user atau SDM-nya yang bisa memaksimalkan penggunaan software payroll tersebut ya. Jadi dalam penggunaannya pun kita harus tetap lakukan banyak ceklah secara berkala gitu kan, apakah penginputannya sudah benar, jurnalnya sudah sesuai, hitungannya sudah benar gitu kan. Itu tetap harus kita lakukan cross check terus ya gitu loh ya. Pastikan misalnya kayak status karyawan juga, misalnya dia sudah menikah gitu kan, atau kemarin baru lahiran, karena nanti pajaknya akan berbeda lagi. Itu kan perlu diupdate juga di data payrollnya sehingga pemotongannya pun tidak keliru. Beberapa studi kasus dari klien kami yang sudah kami implementasikan Accurate tentunya banyak terbantu dengan fitur penggajian yang ada di Accurate Online ya. Efisiensi untuk pembukanya itu lebih tinggi ya, karena dari data payroll yang biasa dia input di BCA itu gitu kan, dia bisa langsung kirim ke Accurate Online sehingga dia tidak perlu repot-repot lagi mencatat si A gajinya berapa, si B gajinya berapa, karena bisa ambil otomatis dari payroll tersebut. Itu sangat mengefisiensi sekali banyak waktu mereka dalam melakukan penjurnalan di Accurate Online tentunya. Kesimpulannya, payroll itu bukan hanya sekedar sistem penggajian, tapi jauh lebih daripada itu ya. Itu meningkatkan kepercayaan karyawan gitu kan, mensejahterakan perusahaan juga dengan kita membayar hak-hak para karyawan tepat waktunya ya. Jadi buat sobat SAC yang sudah memulai bisnis dan memang sudah lumayan besar ya, dan ya sudah butuh payroll, suggestion dari kami, lakukanlah implementasi software payroll tersebut agar karyawan sobat SAC pun akan lebih loyal gitu, karena mereka mendapatkan haknya secara tepat. Oke, terima kasih buat sobat SAC yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini tadi hingga selesai ya. Buat teman-teman yang ingin request terkait fitur atau apapun yang ingin dibahas lebih detail di Accurate Online, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Seto Accurate Consultants, diaktifkan loncengnya biar dapat updatean terbaru dari video kami. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa terus pantau video kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.